Kita kan mau sekolah minggu, jadi aku penyembahan dulu, doa dulu. Ya. Bagus banget ya Kak Mimi. Boleh deh praktekkan nih sama adik-adik. Iya, sebelum kita mau ibadah, kita mau siapin hati kita dulu, kita mau berdoa dulu. Bentar lagi mau ibadah sekolah minggu nih. Harus siap-siap nih, harus udah mandi nih. Iya, gitu dong. nah, jadi jangan masih bertemu Mana nih handphonenya? Gitu kan, main game dulu kayak minggu lalu Kak Jessica main game dulu ya. Iya, Tiba-tiba kalian datang kan. Iya. Kak Jessica, kok masih main game? Aduh. Nah, Tapi udah gak ulangi lagi kok. bagus. Mantap. Oke. Kak Jessica apa kabar nih? Baik, puji Tuhan. Kayaknya kita udah lama ya nggak ketemu ya Kak Jessica. Iya. Oh iya, aku juga kangen sama adik-adik sama kakak. Aku udah biasa. Oh udah biasa. Oke. Kita mau mulai ibadah nih adik-adik. Oke. Kalau ini udah tau belum ya rel baru kita nih? Aku belum tahu nih. Belum tahu. Coba dong Kak. Lagi kayaknya adanya juga belum pada inget deh. Iya. Minggu lalu sih udah dikasih tahu ya. Tapi agak lupa. Pasti agak lupa, suka lupa gitu. Boleh nih kakak ulangin lagi ya. Oke. Jadi kakak ini bilang prajurit-prajurit Tuhan, nanti aku jawab. Oh gitu. Berarti aku yang ngomong duluan Ya. ya. Oke. Prajurit Tuhan. Aku pasti menang. Yeay. Aku belum lancar nih Kak Jessica. Ini nih aku kasih Coba tutorial ya. ya. Oke. Aku ngeliatin dulu deh. Iya. Jadi aku bilang aku nggak apa-apa deh apa yang ngomong ya. Prajurit-prajurit Tuhan, aku pasti salah. Gimana? Oh, Kak Jessica juga lupa. Oke adik-adik, kakak kebanyakan nonton TikTok ini. Iya. Ya. Oke. Ulang. Kayaknya aku deh yang ngomong Kak. Iya. Prajurit Tuhan ya. Aku pasti menang. Yeay. Oke, aku udah hafal sekarang. Prajurit Tuhan, aku pasti menang. Yeay. Oke. Semoga adik-adik masih ingat ya. Iya. Ini jangan adik-adiknya nggak ikutan. Iya. Ini Kak Jessica emang ini ngapain sih saya? Aduh semangat banget gitu ya. Oke, sekali lagi deh Kak. Coba deh sekali lagi ya Kak. Ya, adik-adik ikutin di rumah. Oke. Prajurit Tuhan, aku pasti menang. Yeay. Oke. Hebat banget. Jadi sebelum kita Pemanasannya udah nih Iya, Kak. pemanasannya udah nih. gerah gitu, udah kerasa gitu. Semangatnya udah mulai naik gitu. udah siap banget. Berarti Berarti kita udah siap banget gerak-gerak tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri semua udah siap ya. Kepalanya juga harus bergerak. Oke. Aku udah ngos-ngosan aja nih kakak. Oh iya. Oke deh, kita mau mulai ibadah kita ya Kak. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Kayak pimpin dalam doa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk menyertamu sampai pada hari Minggu ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan, kami masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kami cintai, kami sayangi. Bapak, terima kasih untuk penyertaan untuk apa yang luar biasa. Kami masih kau berikan kesehatan, hari yang cerah. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mulai ibadah Tuhan. Tuhan kiranya Kau yang sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan juga berikan kami semangat Tuhan untuk lebih lagi menuju muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita mau puji-puji Tuhan, ya. kita mau bangkit berdiri, kita mau joget-joget sama Tuhan. Semangat semuanya. Semuanya bangkit berdiri. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama
adalah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Oke, kita udah puji Tuhan, kita udah gerak, udah Udah capek ya Kak? Udah Waktunya panas. sekarang kita mau duduk diam, kita mau dengerin firman Tuhan. Semuanya siapin juga kitabnya, jangan lupa. Karena kan handphonenya dipakai buat live, jadi adik-adik siapin Alkitab. Oke, kita mau dengerin firman ya Kak? Iya, siapa nih yang cerita? Kayaknya Kak Jessica ya? Oh Kak Jessica minggu lalu ya? Oh iya aku lupa, berarti aku dong ya? Iya. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Bapak. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari isi dari firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Bekerjalah Tuhan untuk setiap kami Bapak, biarlah Tuhan apapun yang kami dengarkan Tuhan, biarlah kami bisa melakukannya Tuhan di kehidupan kami nantinya Bapak. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Kira-kira Kak Jessica tahu nggak kita temanya hari ini apa? Apa tuh? Enggak, bukan tema sih, maksudnya tokoh Alkitab yang mana lagi nih yang mau diceritain? Siapa ya? Ada clue-nya enggak, Kak? Clue-nya sih dari S. Dari X. Belakangnya? Belakangnya S juga. Oh, X juga. Tengahnya? Ada nggak tengahnya? Tengahnya F. Kalau nggak salah apa ya? Coba. Stefanus? Wah, Kak Jessica pintar banget ya. Jangan-jangan Kak Jessica rajin baca Alkitab nih. Aduh. Iya Kak Jessica rajin baca Alkitab deh adik-adik. Masa baru dari depannya S, tengahnya F, belakangnya S, dia langsung tahu kalau itu Stefanus Masa ya? mau tiba-tiba bilang Daud kan gak nyambung. Oh iya, apalagi kalau Salomo ya, depannya doang yang Iya, S. tadinya. Oke deh Kak Jessica, ya ampun, langsung ketebak gini, gak seru ya. Iya. Tapi gak apa-apa deh. Apa? Oh iya, kakak ini aku Apa boleh tuh? kasih ini dulu gak peraturan dulu nih buat Oh adik-adik iya. sebelum mendengarkan firman Oke, Tuhan. apa tuh Kak yang pertama peraturannya? Yang pertama tidak boleh makan. Oke, tidak boleh makan. Kedua nggak boleh ngobrol. Oke, gak boleh ngobrol. Ketiga nggak boleh sambil bobo. Gak boleh sambil bobo, berarti harus duduk ya? Iya, Ya, duduk. oke. Diperhatikan, fokus. Oke, fokus. Udah, 3 aja. Tiga aja deh. Oke Kakak deh. ini ada tambahan nggak? Jangan di dekat TV kali ya, kalau kalau di dekat iya. TV tuh, ya ini lebih menarik Iya. tontonannya dibanding, aduh firman Tuhan lagi, yang bawain Kavi ini lagi udahlah lemes gitu. Nonton Doraemon ya. Aduh, emang pagi-pagi tuh tergoda dan Iya. gitu ya Kak. Oke deh, kalau sudah dikasih tahu peraturannya, adik-adik boleh laksanain. Oke, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Tadi udah ditebak nih sama Kak Jessica, katanya Stefanus. Nah, dulu tuh kalau aku dengar Stefanus itu tuh kayak setahu aku ya kalau waktu itu katanya Stefanus ini adalah salah satu murid Tuhan yang dilemparin batu sampai mati. Nah, kenapa di balik kisahnya dia kenapa dilemparin itu pasti ada dong kisahnya. Kenapa sih dia bisa dilemparin batu? Kenapa sampai bisa dilemparin batu sampai dia mati gitu? Karena Apa kita salahnya ya? apa salahnya sih gitu. Nah, di sini tuh Kavi ini mau bawain tentang Stefanus, di mana dia salah satu murid Tuhan yang dipilih untuk melayani pada waktu itu. Nah, dari 7 orang yang dipilih, dia adalah salah satunya. Nah, Stefanus ini orang yang sangat pinter, penuh hikmat. Pokoknya itu dia kalau bisa dibilang anak Tuhan banget deh, gitu. Kayak yang isi Alkitab kayaknya dia udah paling bisa hafal deh, gitu ya. Kayaknya semua Alkitab tuh dia udah hafal gitu loh Kak. Jadi tapi kuncinya adalah karena dia emang rajin beribadah, dia rajin baca firman, dia rajin berdoa sama Tuhan. Bukan berarti tiba-tiba dia langsung pinter kayak gitu, enggak. Karena dia emang
menaati firman Tuhan kayak gitu kan. Nah pada waktu itu dia salah satu orang yang paham banget akan firman Tuhan, dia tahu cerita tentang di Alkitab, sampai pada akhirnya orang-orang sekitarnya itu ngajak dia untuk berdiskusi. Kayak gue pengen tahu nih beneran gak sih Stefanus tuh pintar gitu loh Pak, kayak penasaran gitu. Contohnya di Kak Jessica kan, kakak kayak ngajak Kak Jessica, coba deh kita mau diskusi tentang Alkitab. Ceritanya Kak Jessica tuh Stefanus lah ya. Terus ternyata tuh Kak Jessica jauh lebih bisa gitu. Nah Stefanus ini pun seperti itu, dia jauh lebih pintar, dia firman Tuhannya, aduh pokoknya emang bener-bener apa yang dia kasih tahu tuh emang bener-bener semua dari firman Tuhan gitu. Nah dan dia pun orang salah satunya yang banyak melakukan mujizat-mujizat pada waktu itu. Jadi orang mikir, masa Stefanus bisa segitunya ya? Jadi kayak mereka tuh kayak pengen tahu lah apa sih isi dalam pikirannya Stefanus tuh, apa sih yang ada di dalam otaknya gitu, kok bisa segitunya gitu kan. Sampai pada akhirnya dia berdebat nih Kak, dan semua yang dia keluarin pendapatnya itu dia benar-benar yang bagus lah, sampai orang-orang merasa kayak iri gitu sama dia. Kok bisa ya? Kok dia jadi minder gitu orang-orang. Pada waktu itu ada namanya Mahkamah Agama. Nah Mahkamah Agama ini orang-orang kalau misalnya kita melanggar firman Tuhan atau apa, kita itu bisa diadili di situ. Nah orang-orang yang cemburu, orang-orang yang iri hati sama Stefanus ini melaporkan Stefanus ke Mahkamah Agama ini. Dia bilang kalau Stefanus ini menyesatkan gitu, padahal sebenarnya isi yang dia kasih tahu itu semua tentang firman Tuhan. Nah karena orang-orang pada waktu itu iri sama dia, cemburu sama dia, akhirnya ahli-ahli Taurat yang ada di sekelilingnya waktu itu melaporkan ke Mahkamah Agama. Dia bilang bahwa Stefanus ini memberitakan firman Tuhan tidak sesuai dengan Alkitab, padahal itu pembohongan. Tapi, nah dan rendah hatinya lagi, Stefanus ini tetap mau gitu, dia tetap mau diadili, dan pada akhirnya ada saksi-saksi nih ngasih tahu kalau dia ternyata bukan melanggar firman Tuhan, tapi apa yang dia bilang itu sedang firman Tuhan pada waktu itu. Nah, tapi dia tetap karena pada waktu itu dia bisa dibilang yang menjadi saksinya itu tetap tidak didengarkan, akhirnya Mahkamah Agama memutuskan untuk mengadili Stefanus, dan dia dibawa ke pinggir kota. Terus dia disuruh tuh orang-orang di sekitarnya tuh melemparin dia pakai batu sampai mati. Nah, dirajam tuh dia sampai mati. Pokoknya dia benar-benar dilemparin pakai batu yang gede. Batu yang gede itu benar-benar gede. Siapapun itu orang yang ada di situ semua melemparin dia Kak. Terus dan Stefanus, aduh aku kok jadi Stefanus, aku pasti benci banget sama orang pasti deh, benci banget. Tapi aku yang kagumnya lagi sama Stefanus, dia tetap mengasihi. Serius? Dia sampai di dalam Kisah Para Rasul ya, adik-adik, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-60. 7 ayat ke-60. Oh enggak, kita kalimat 9 dulu deh, kita naik satu ayat lagi ya. Di situ dikatakan sedang mereka melemparinya Stefanus, berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan ini ia meninggal lagi. Perkataan itu meninggal ia. Jadi itu dia benar-benar kayak bilang, ya ini tuh bukan salah mereka gitu. Jangan, dosa ini jangan kasih ke mereka gitu. Saking dia benar-benar kayak mengasihi gitu loh Pak. Di sini tuh kita diajar untuk kayak emang pada saat itu emang Stefanus ini terkenal dengan kebijaksanaannya dia pintar, dia berhikmat, dia paham akan firman Tuhan, dan dia akhirnya meninggal gara-gara dia mati gara-gara dia memberitakan firman-Nya Tuhan. Sampai dia ada yang cemburu, ada yang iri sama dia, tapi dia tetap teguh gitu. Sampai pada akhirnya waktu dia dilemparin batu pun dia sambil berdoa, dia bilang terimalah rohnya gitu, karena dia bakalan mati setelah itu kan. Dan dia bilang jangan hukum mereka. Hebat sih Kak ya. Banget ya. Kakak kira-kira kalau jadi Paulus, Stefanus tuh gimana? Aku pasti benci banget Iya. sih. Dan pasti kayak, udah deh aku mendingan lari aja deh dari kota ini. Ngapain lagi di sini, orang udah mau mati gitu kan? Terus aku pasti kapok kayak, aduh aku udah gak mau ceritain firman Tuhan lagi. Aku pasti ngerasa, aduh takut banget kalau kayak gini.
Tapi Stefanus hebat banget Hebat ya, banget sih. hebat banget. Dia memaafkan sih, dia mengasihi musuhnya ya. Iya. Biarpun mungkin kalau zaman sekarang mungkin adik-adik merasa kayak punya teman misalnya kayak apaan sih dia sok Kristen banget, apaan sih dia sok kayak soalnya kayak apaan sih kayak rajin di gereja ngapain sih gitu kan. Tapi adik-adik tetap bodo amat sama omongan mereka gitu, mereka tetap adik-adik mendoakan mereka, tetap memaafkan mereka kalau mereka kayak ngata-ngatain atau kayak gimana, tapi adik-adik tetap memaafkan. Itu salah satu sikap yang bisa dicontoh ya dari Kalau dari Kak Rizky contohnya apa? Ini dari yang bisa diambil dari Stefanus ya. Iya. Misalnya nih adik-adik kalian udah bilang ini ke temennya, kayak kayaknya kita nggak boleh deh nyontek. Ini kita nggak boleh deh nyontek atau misalnya kalian yang mau dicontekin kayak aku ditanya nih kamu udah belum PR-nya? Aku udah. Kemudian bilang lihat dong. Terus adik-adik gimana? Kalau yang diambil sih ya dari kisah Stefanus ini kita yang ngasih terus kita memberitakan nih firman, tapi nggak perlu yang kayak di ayat ini segini. Iya, Kita terlalu ini banget ya, Kak, ya. Ya kita bilang aja kayaknya nggak boleh deh nyontek, nggak usah tahu. Nah di situ tuh pasti bakal ada yang mencemooh kalian atau ada yang justru kayak oh iya benar. Nah kalau yang oh iya benar ini kayak saksi-saksinya apa ini ya, yang yang udah Stefanus. kalau yang satu lagi ini kayak ahli-ahli Taurat ini yang nggak terima kalau misalnya itu tuh apaan sih lebay gitu, apaan sih lebay loh gitu. Nah ini salah satu yang bisa dicontoh nih dari Stefanus. Kalian bukannya kayak ya udah sih orang mau kasih tau yang benar gitu. Kadang kan ada yang suka sebel ya kayak digituin, tapi ini kayak ya udah gitu kayak kita harus ya udah nggak apa-apa yang penting aku udah kasih tahu gitu. Jangan yang kayak dia sih lebay sih gue lihat. Iya tapi gitu ya Kak. Ya Gitu. ampun. Nah berarti kita harus nih mencerminkan sikap yang baik buat teman-temannya sekitarnya gitu. Apalagi kalian adik-adik ini kan tahu firman Tuhan ya. Iya, gitu. benar. Sekolah minggu dengerin firman Tuhan gitu, pasti tahu. Oke deh, paling cerita pada pagi hari ini itu dulu adik-adik. Kita belajar untuk mengasihi musuh kita, belajar untuk mencerminkan sebagai anak Tuhan itu yang seperti apa. Dan yang pasti tadi kan awalnya Kak Vini pujian dulu ya, kayak saat teduh dulu gitu ya. Adik-adik juga harus bisa seperti itu, mencoba untuk kayak gak apa-apa satu lagu aja dulu setiap pagi, habis itu berdoa supaya kedepannya adik-adik bisa menjadi lebih baik lagi. Karena ini kita masuk di minggu keberapa Kak? Ya, minggu ketiga di bulan Januari di tahun 2021. Di tahun yang baru ini kita bisa mulai kebiasaan baru ya. Iya, seperti kita saat teduh dulu tadi ya. Terus jadi dikurangin tuh ngegamenya, Iya, benar. dikurangin main-main yang gak jelas kayak gitu. Paling itu aja sih Kak firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak. Iya. Oke, kita mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mengasihi Bapa. Ajar kami terus untuk bisa mencerminkan kehidupan seperti Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, apapun yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini Tuhan, kami dapat laksanakan Tuhan, kami dapat jalankan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman nih Kak Vini. Apa tuh? Jangan lupa buat adik-adik semua, kita minggu depan ada ibadah online lagi. Oke. Di 24 bulan Januari. Nanti kita ada ibadah online, jangan lupa di YouTube-nya dibuka, nanti di like, di subscribe, di komen. Dan jangan lupa di-share juga ke teman-temannya, biar teman-temannya bisa lihat juga. Wah ternyata sekolah minggu GBI Harapan Indah 4 ada ibadah online sekolah minggu nih. Gitu. Kebetulan aku lagi nggak ada ibadah sekolah minggu, aku nggak boleh ibadah juga sama mama soalnya masih keadaan virus. seperti ini ya. Oke, paling itu aja dari kita untuk hari ini. Sampai ketemu. See you. God bless.